Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya, guru mata pelajaran PTIK, di mana pada tahun pelajaran ini saya diberi tugas oleh pihak sekolah untuk memberikan materi pelajaran, yaitu bimbingan TIK kelas 9A sampai 9K. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Zulkarnain. Alamat saya di Perumahan Bumi Mas, Blok U nomor 12, Desa Tunggul Sari, Kecamatan Kedungwaru. Baik anak-anak sekalian, sebelum materi pelajaran ini kita mulai, maka saya akan memberikan ulasan sedikit, yaitu tentang tujuan pembelajaran daring tahun pelajaran 2020 tahun 2021 ini, di mana tujuan pelajarannya yang pertama, dengan pembelajaran daring ini diharapkan peserta didik menunjukkan perilaku berbuat baik dan patuh kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan mengamati tayangan pembelajaran ini nanti, saya selaku guru kalian mengharapkan kalian nanti mampu memahami materi yang saya berikan. Yang ketiga, setelah menyaksikan tayangan pembelajaran ini nanti, saya juga mengharapkan kalian mampu menganalisis materi yang saya berikan. Baik anak-anakku sekalian, semester 1 ini nanti kompetensi inti atau KI yang akan saya berikan yaitu tentang memahami dasar-dasar penggunaan internet dan intranet. Tentunya kalimat internet kalian sudah paham, sudah tidak asing lagi, tetapi untuk kalimat intranet mungkin masih asing bagi kalian. Apa itu intranet? Nah, nanti akan kita bahas lain waktu. Untuk materi pokoknya itu ada 4 materi pokok yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian dasar internet dan intranet. Di sini nanti selain pengertian apa itu internet, apa itu intranet, juga akan saya jelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan internet dan intranet, kemudian dampak positif, dampak negatif internet, dan lain sebagainya. Kemudian materi pokok yang kedua, dasar sistem jaringan di internet. Di sini nanti saya akan memberikan materi tentang pengertian jaringan, kemudian macam-macam jenis-jenis tipe-tipe jaringan komputer, sehingga peralatan jaringan komputer, sehingga nanti kalau kalian tertarik tentang jaringan komputer ini nanti kalian bisa melanjutkan ke SMK mengambil jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Yang ketiga, mengenal ukuran kecepatan akses internet. Nah, di sini nanti juga akan saya jelaskan macam-macam kecepatan akses internet, jenis-jenisnya, kemudian faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet itu apa saja. Nah, nanti akan saya jelaskan di materi pokok yang ketiga. Materi pokok yang keempat, yang terakhir untuk semester 1 adalah melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan ke internet. Baik anak-anakku sekalian, kita langsung saja pada pertemuan ke-1 ini akan kita bahas atau akan saya jelaskan mengenai pengertian dasar internet dan intranet. Sebelum saya bahas mengenai pengertian dasar apa itu internet, apa itu intranet, mari kita lihat tayangan ini, bahwa perkembangan internet pada awalnya hanya menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah lokasi dengan sebuah kabel dan beberapa hardware. Nah, seperti gambar ini, kita lihat.
dalam satu ruangan ini ada beberapa komputer banyak sekali, di mana komputer satu dengan komputer yang lain ini terhubung satu dengan yang lain, saling berkomunikasi satu dengan yang lain melalui apa? Melalui kabel jaringan. Nah, di dalam kabel jaringan itu sudah terkoneksi ke internet, sehingga komputer-komputer yang ada di dalam ruangan ini semuanya terkoneksi ke internet dengan menggunakan media, yaitu sebuah kabel yang namanya kabel jaringan. Itu dulu. Jadi dulu itu kalau ingin koneksi ke internet harus menggunakan kabel jaringan. Jadi komputer-komputer itu harus terhubung satu dengan yang lain menggunakan kabel jaringan. Nah, tetapi dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman, teknologi yang semakin modern, semakin canggih, kita tidak lagi koneksi internet menggunakan kabel. Berkembang dengan cepat teknologi modern, semakin canggih, kita bisa akses internet di wilayah manapun, di negara manapun, kita bisa akses ke internet. Jadi tidak ada suatu negara satupun di dunia ini yang bisa menolak kehadiran internet. Dimanapun kita bisa akses ke internet, di darat, di udara, di laut, dimanapun bisa. Misalnya kita sedang berada di dalam kendaraan seperti ini, kita bisa akses ke internet. Di dalam gedung, kita bisa akses ke internet. Di dalam kapal laut bisa, pokoknya selama masih ada sinyal kita bisa akses ke internet. Di jalan raya bisa, di udara, di pegunungan bisa, kecuali kalau kita berada di dalam pesawat. Kalau di dalam pesawat sudah take off atau sudah naik ke atas, nah di situ pasti akan diperingatkan oleh pramugari bahwa HP wajib dimatikan. Kenapa? Karena sinyal HP bisa mengganggu sinyal pesawat. Makanya kalau kita berada di pesawat, kita tidak boleh mengaktifkan HP. Jadi HP harus di-off-kan. Nah, sehingga kita bisa akses ke internet dimanapun, kapanpun, tanpa batas ruang dan waktu, karena ada fasilitas yang namanya nirkabel, yang kita kenal dengan istilah WiFi, ya, gelombang elektromagnetik. Itu namanya nirkabel, jaringan tanpa kabel. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan satu ini nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.